Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Suhairi dalam rangka berbagi bersama untuk kebaikan bersama. Nah, pada saat ini saya masih akan membahas tentang film Tilik yang hingga kini masih viral di masyarakat. Kalau saya lihat di konten YouTube, selama 2 minggu, setelah 2 minggu diupload di YouTube, ternyata sudah ditonton oleh 21 juta penonton. Ini menandakan bahwa film Tilik ini diterima oleh masyarakat, merupakan film pendek yang berdurasi 32 menit 34 detik. Karya ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat dan saya yakin ada banyak hikmah yang bisa diambil atau dipetik dari pesan yang terdapat dalam film ini. Nah, walaupun demikian, sebuah karya sastra, sebuah karya tidak akan lahir secara 100% sempurna. Oleh karena itu, ada beberapa yang mungkin bisa diperhatikan atau bisa dikritisi oleh siapapun, sehingga perfilman Indonesia ke depan akan semakin baik dan akan lahir film Tilik berikutnya yang sangat baik, yang diterima oleh masyarakat, yang memiliki pesan moral yang luar biasa. Dan ini perlu diapresiasi dan perlu diacungi jempol, sehingga perfilman di Indonesia akan semakin jaya dan semakin bermanfaat bagi masyarakat luas. Ada sebuah televisi yang sengaja untuk mengkritisi kejanggalan-kejanggalan dalam sebuah film. Apakah dalam film Tilik juga ada kejanggalan? Menurut penonton bagaimana? Misalnya tokoh Butejo atau tokoh Yuning atau tokoh polisi atau bahkan Gotrek atau yang lain. Nah, kadangkala ada yang terlewati oleh seorang produser atau seorang sutradara, ya. Bagaimana sebuah adegan itu sebenarnya kurang tepat. Misalnya, ada dua tokoh yang sedang berdialog. Kemudian penonton melihat bahwa rambut si tokoh itu kena angin sehingga rambutnya ke belakang dari tokoh si A misalnya. Tokoh si A berdialog, rambutnya kena angin dan yang jelas melambai ke belakang. Ternyata tokoh satunya, lawan dialognya yang berhadapan-hadapan, itu juga kena angin dan rambutnya melambai ke belakang. Ini merupakan sesuatu yang kurang logis, yang janggal. Karena dua tokoh itu berhadapan-hadapan, kemudian rambutnya sama-sama melambai ke belakang karena kena angin. Nah, ini sebenarnya yang perlu diperhatikan. Apakah dalam film Tilik juga ada seperti itu? Sebagaimana diketahui bahwa rombongan ibu-ibu itu menuju sebuah rumah sakit yang ingin menjenguk Bu Lurah yang sedang sakit. Kemudian ada dialog yang sangat panjang di dalam angkutan itu, dalam truk itu, hingga sampai di tempat tujuan di rumah sakit. Dalam perjalanan juga ada beberapa permasalahan, misalnya truknya mogok. Kemudian setelah itu ada juga masih ingin ke kamar kecil. Kemudian ada juga masih di stop oleh Pak polisi. Ada beberapa peristiwa yang memang kita harus kritisi dalam sebuah film ini, tapi ini tidak menafikan kualitas atau bagaimana karya ini lahir sehingga diterima oleh masyarakat. Ini karya yang sungguh luar biasa, karya yang sangat bagus yang sudah diterima oleh masyarakat. Kalau kita teliti, ternyata dalam salah satu adegan, misalnya ketika Pak polisi
menghentikan kendaraan itu. Dipanggillah untuk keluar segotrek supir kendaraan, kemudian ditanya surat-suratnya, kemudian menyampaikan si polisi itu untuk tidak mengangkut manusia, mengangkut orang, karena kendaraan semacam itu tidak boleh mengangkut orang kan, tapi harus mengangkut barang. Nah, kira-kira ada yang kurang sempurna tidak menurut penonton di dalam adegan tersebut? Mungkin juga penonton bisa mengetahui yang lain atau mengkritisi yang lain, atau bisa mencari celah bagaimana film ini lebih sempurna. Dalam adegan itu, seorang polisi menghentikan rombongan Bu Tejo yang ingin tilik di rumah sakit. Nah, akan tapi setelah, kalau kita cermati di sana, Pak polisi ini hanya seorang diri ketika beliau itu menjalankan tugasnya. Tapi memang boleh saja seperti itu. Kalau selama ini yang di lapangan, kenyataan di lapangan itu, saya selalu bertemu dengan polisi ketika mereka menjalankan tugasnya 2 orang, 3 orang, 4 orang, atau bahkan lebih. Mungkin yang hanya 1 orang, atau bahkan jarang, atau bahkan tidak ada yang polisi bertugas untuk menilang hanya 1 orang. Alangkah indahnya, alangkah baiknya ketika Pak polisi yang bertugas itu 2 orang, atau bahkan 3 orang, atau bahkan 4 orang. Itu kan suasana lebih hidup. Satunya ada yang berbicara dengan supirnya, yang lain bisa bertugas menghentikan kendaraan yang lain yang lewat, atau bahkan ada yang sedang berbicara dengan pengguna jalan yang lain. Ada juga mungkin membawa mobil polisi itu supaya cerita itu lebih hidup, lebih nyata. Saya analogikan juga seperti ini. Misalnya di rumah sakit ada seorang pasien, ada seorang dokter. Dalam sebuah cerita seperti ini, mungkin kalau hanya tokohnya 2 orang, pasien dan dokter itu, mungkin cerita tidak akan hidup. Kalau kita amati, ternyata yang membuat suasana hidup itu adalah ketika ada seorang dokter dan pasien, itu di dekat itu ada seorang perawat, ada bidan misalnya, ada petugas kesehatan yang lain. Kemudian ketika gambarnya di luar area rumah sakit, di halaman misalnya, di sana banyak pasien yang lewat, ada pasien lewat di belakangnya, ada dokter, ada tulisan ruang ICU misalnya, kemudian ada plat, ada papan nama rumah sakit A. Ini kan suasana lebih hidup, lebih meyakinkan cerita bahwa itu betul-betul rumah sakit. Begitu juga ketika film Tilik, polisi itu misalnya yang bertugas 4 orang atau 3 orang, itu kan cerita lebih hidup, lebih meyakinkan penonton bahwa cerita itu persis sama dengan kenyataan di lapangan. Kita tahu kan bahwa cerita itu memang merupakan tiruan alam, tiruan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Nah, ini menurut saya. Menurut Anda terserah, tetapi yang jelas karya ini sungguh luar biasa. Diterima oleh masyarakat, ditonton oleh 20 juta orang hanya dalam waktu 2 minggu. Mudah-mudahan akan lahir Tilik yang lain, bahkan yang lebih bagus kualitasnya daripada Tilik yang sekarang. Selamat kepada semua kru yang bertugas. Mudah-mudahan Anda semakin kreatif, semakin bermanfaat bagi masyarakat. Itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.